Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengampun yang tak pernah lelah menerima taubat hambanya. Dia membuka ampunan selebar-lebarnya kepada hambanya, bahkan ketika manusia sudah menutupi rapat pintu harapannya sendiri. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang meskipun dosanya telah diampuni, beliau tetap memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Betapa besar cintanya kepada Rabb-Nya. Dan kesadaran beliau akan kelemahan seorang hamba. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita sejenak menyelami lautan makna dari satu amalan ringan yang mungkin sering kita lupakan, namun justru menjadi penyelamat terbesar dalam hidup kita, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa luka yang kita lakukan. Memohon ampun yang bisa menghapuskan dosa kita. Dengan istighfar membuka rezeki, dengan istighfar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa dan menyejukkan jiwa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar bukan hanya ucapan. Istighfar yang keluar dari lisan, ia adalah cerita jiwa rindu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merasa selalu banyak berbuat salah, terlalu jauh melangkah dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar adalah jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya dosa, baik yang kita sadari maupun tidak. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang tidak pernah berhenti meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, istighfar membuka pintu rezeki dan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Maka katakanlah kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Ampun. Niscaya akan menurunkan hujan lebat dari langit untukmu, memperbanyak harta anak-anakmu, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa ternyata istighfar bukan hanya urusan akhirat, tapi rezeki seret, hati sempit, rumah tangga banyak masalah. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu istighfar adalah pertolongan saat semua tertutup. Pernahkah kita berada dalam situasi yang terasa buntu, sudah berusaha ke sana kemari, namun jalan tetap gelap? Maka jangan buru-buru putus asa. Duduklah sejenak, tarik nafas, lalu ucapkanlah
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu astaghfirullahaladzim. Ulangi dengan hati, dengan rasa bersalah, dengan harapan, karena boleh jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru datang lewat istighfar yang tulus dari kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan istighfar sebagai bagian dari denyut hidup kita. Bukan hanya saat kita merasa berdosa, tapi setiap saat, karena sejatinya kita tak pernah benar-benar bersih dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, hadiskan Ibnu Majah, berbahagialah yang di catatannya terdapat banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu merasa layak, karena istighfar bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang ingin kembali. Kita semua bisa mulai sekarang dengan hati yang jujur, ikhlas, dari lisan yang lembut. Kita ucapkan astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Semoga dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala kita menjadi tenang jiwanya dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.